Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kajian Majelis Taklim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, saudara-saudari kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mendengar dan menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang banyak yang setiap hari kita dapatkan setiap saat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana biasa, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin selama 15 menit, kajian harian 15 menit. Pada kemarin telah kita baca tentang masalah takut bab 50. Sekarang kita masuk bab 51, berharap. Judulnya berharap, dalam bahasa Arab roja, ar-roja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakan hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hal nujazi illal kafur. Surat Saba ayat 17. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Surat Thaha ayat 48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surat A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Hadis-hadis mengenai berharap ini sangat banyak sekali. Hadis yang pertama, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wa annal jannata haqqun wa wan nara haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Muttafaq alaih. Fi riwayatin li Muslim, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, serta kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, juga ruh darinya, dan surga itu benar adanya,
dan neraka juga benar adanya. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, diharamkan baginya neraka. Pelajaran hadis, orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka orang itu bisa langsung masuk ke surga sejak penghisapan atau dimasukkan ke neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya, setelah itu baru dimasukkan ke surga. Hadis yang kedua, وعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن آتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. Rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa datang membawa satu kebaikan, baginya 10 kebaikan sepertinya, atau aku tambahkan lagi. Dan barang siapa datang membawa satu kesalahan, maka balasan kesalahannya adalah satu kesalahan sepertinya, atau aku mengampuninya. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku mendekatinya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekatinya satu depa. Dan barang siapa mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Dan barang siapa yang menemuiku dengan kesalahan sepenuh bumi, sementara dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini, barang siapa mendekatkan diri kepadaku dengan ketaatan, aku akan mendekatinya dengan rahmatku. Jika ia menambah ketaatannya kepadaku, aku akan menambah rahmat untuknya. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, mempercepat langkah untuk taat kepadaku, aku datang kepadanya dengan berlari. Artinya, aku limpahkan rahmat kepadanya, bahkan aku mendahuluinya dengan rahmat itu. Aku menjadikannya tidak perlu banyak berjalan untuk mencapai tujuan. Pelajaran-pelajaran hadis, antusias dan berharap akan ampunan serta rahmat Allah, tidak putus asa terhadap maghfirahnya. Pelipat gandaan kebaikan yang paling sedikit adalah 10 kali. Bahkan terdapat janji Allah yang akan melipat gandakan hingga 70 sampai 700 kali. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani qala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah dua hal yang pasti itu?" Beliau menjawab, barang siapa mati tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barang siapa mati menyekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, ulama telah sepakat bahwa pelaku maksiat tidak kekal di neraka jahanam, sedangkan orang kafir kekal di neraka jahanam. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muaz radifuhu ala ar-rahli faqal ya Muaz qal labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qal ya Muaz qal labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qal ya Muaz qal labbaika ya Rasulullah wa sa'daik salasan
qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Qal idzan yattakilu fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'atsuman. Muttafaq alaih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Muaz yang membonceng beliau di atas hewan tunggangan. Lalu beliau bersabda, "Wahai Muaz." Muaz menjawab, "Saya ya Rasulullah, saya siap." Beliau bersabda lagi, "Ya Muaz." Muaz menjawab, "Saya ya Rasulullah, saya siap." Beliau bersabda lagi, "Ya Muaz." Muaz menjawab, "Ya saya ya Rasulullah, saya siap." Hingga 3 kali. Beliau lalu bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dengan jujur dan dari hati sanubarinya, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya." Muaz berkata, "Bolehkah aku beritahukan ini kepada orang-orang ya Rasulullah agar mereka senang?" Rasulullah menjawab, "Nanti mereka akan menjadi malas." Namun sebelum meninggal, Muaz memberitakan hal itu kepada orang-orang karena takut berdosa. Pelajaran hadis muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis dibolehkannya tidak menyebarkan suatu pembicaraan jika hal itu membawa dampak negatif dan jika hal itu lebih baik. Pada akhirnya Muaz menyampaikan berita ini karena khawatir ia menyembunyikan ilmu. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan kekang dari api neraka. Barang siapa ditanya tentang ilmu tidak menyampaikan, menyembunyikan, maka ia akan dikekang dengan tali kekang neraka. Dan ilmu yang manfaat wajib disampaikan dan disebarkan kepada orang lain supaya orang itu mendapatkan manfaat. Tapi di sini hadis ini tentang Muaz mau memberitahukan, menyiarkan tentang berita ini dicegah oleh Rasulullah bahwasanya nanti mereka akan menjadi malas. Artinya tidak mau beramal, tidak mau berusaha dengan mengandalkan iman saja. Jadi sudah yakin iman pasti akan masuk surga, maka tidak mau beramal, tidak mau berikhtiar, tidak mau berjihad, tidak mau berkorban, tidak mau melakukan hal-hal yang menyulitkan. Padahal kita disuruh tetap beramal, jadi tidak bersandar kepada ketetapan ataupun takdir misalnya. Ada orang yang beranggapan kalau sudah saleh nanti akan mau salat, mau puasa, mau zakat, mau berzikir, mau sholawat dan lain sebagainya. Orang yang jahat, orang yang diuji dengan maksiat merasa sudah takdir saya seperti ini. Jadi menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Saya sudah ditakdirkan jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Padahal kita semuanya diperintahkan untuk beramal. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Kullun i'malu kullun muyassarun ala ma khuliqa lahu." Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan ia diciptakan, sesuai dengan ketetapan takdirnya. Maka hadis-hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan kita berharap bahwasanya ampunan Allah sangat luas, terutama ayat-ayat yang menjelaskan bahkan para ulama menyebutkan surat Az-Zumar ayat 53 itu arjal ayah fil Quran. Artinya ayat yang paling optimis, yang paling sangat menggembirakan, yang sangat menyenangkan, yang sangat membahagiakan. Semaksiat apapun, sedosa apapun seseorang dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku, ya ibadi. Wahai hambaku, orang yang melampaui batas pada dirinya, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Allah akan mengampuni semua dosa asal mau bertaubat, asal mau beramal. Orang yang beramal saleh, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman pasti akan optimis.
Mudah-mudahan ini membawa kebaikan, manfaat, keberkahan bagi kita. Kita lanjutkan insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.